Baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Jika A dan Z, apa yang disampaikan Ustadz? Apa ini? Ustadz A dan Z maksudnya apa nih? Oh, A sampai Z, tapi A kurang Z di sini. Baiklah, agar istri menyampaikan apa saja yang diinginkan, namun suami belum juga memenuhi. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu kewajiban ya, misal kita kasih sampaikan dengan santun, ini nafkah ini saya kalau keluarkan kalau 1 juta 1 bulan, ini keluarannya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya harus ada 500.000 lagi gini-gini. Sudah, ini kewajiban dia mampu, tapi dia nggak mau lakukan, kewajiban ya. Atau masalah biologis, tadi yang hak-haknya ibu-ibu yang 5 itu, memang ditolak sama dia, sementara sudah dibahasakan, maka ini ibu punya khiyar namanya. Khiyar itu bisa milih, ibu bertahan, bersabar sambil menasehatin, atau ibu minta cerai. Sudah boleh mengajukan perceraian, gitu kan? Ini yang dibolehkan dalam agama kita. Tapi kalau yang sedang ibu bahasakan itu adalah bukan hal yang wajib, pelengkapnya, gitu kan? Pelengkap. Misal biologis dipenuhi, tapi mungkin dia masih belum mau melakukan gerakan yang lain. Mungkin baju, kita suka dengan baju warna A, tapi dia masih milih warna B misalnya. Tapi kita masih dalam proses untuk itu pelengkap gitu kan, bungah dalam kehidupannya, maka ini lebih baik dia bersabar. Saran saya bersabar. Allahu a'lam. Bolehkah sekelompok perempuan pergi bersama-sama dalam satu grup berwisata ke luar negeri tanpa membawa mahramnya? Jazakallah khair. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Karena safar itu mestinya pakai mahram ya. Satu-satunya pendapat ulama yang membolehkan wanita safar tanpa mahram itu ada sebagian kecil pendapat ulama tentang umroh sama haji saja. Umroh sama haji saja. Itu pun pendapat yang lebih kuat pakai mahram. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama ya, mahram itu Bu, tujuannya adalah perlindungan. Mahram itu perlindungan, jadi ibu dilindungin. Allah memang mau ibu aman, gitu kan? Mahram itu laki-laki yang melindungi dia kalau ada apa-apa. Dan subhanallah, laki-laki itu misal gini, ibu bawa anak laki-lakinya ya, anak kecil, anak ibu mungkin 7 tahun atau 5 tahun, bawa jalan. Kalau ada penjahat yang mau jahatin ibu, dia lihat anak laki-laki dia masih takut. Fitrahnya begitu. Jadi memang laki-laki itu pelindung. Lalu untuk apa ibu tinggalkan gitu kan? Juga saya mau jelaskan satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau safar, coba safar ke negeri Islam. Dan ada hubungannya dengan keimanan. Kecuali memang negeri asal kita, itu lain. Tapi kalau datang ke negeri kafir ini, harus fahamin hadis Nabi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah orang non-muslim, bukan tidak boleh ya, tapi kalau kita meninggal, dikubur di mana? Mau sholat, susah cari masjidnya, gitu kan? Jadi repot gitu. Saya subhanallah kemarin waktu diundang di Australia sama teman-teman Indonesia, saya ke Melbourne sama Sydney, kemudian sempat saya datangi beberapa masjid, nggak bisa mic-nya keluar, kita nggak bisa dengar, gitu. Nggak tahu sholat sudah azan atau belum ini, jadi orang harus lihat waktu. Kemudian juga waktu hari Jumat ada seorang senior orang Indonesia kita di sana bilang sama saya, Ustaz, besok Jumat Ustaz khutbah Jumat ya di depan orang Indonesia. Oke Pak, baik. Saya tanya jam berapa Jumatnya? Jam 12:10. Subhanallah, saya sudah siap-siap nih. Jam 12:20 pun belum datang pengurus masjid. Dia datang kurang lebih 12:30. Saya tanya, Pak, katanya Jumat jam 12:10. Kok 12:30 baru datang? Oh, khusus kita Ustadz ini, Jumatnya nanti 12:30. Bukan sekarang. Loh kenapa? Karena umat Islam di sini kerja. Dan mereka ini istirahatnya jam itu. Terpaksa Jumat ditunda gara-gara peraturan negara itu. Coba, Jumat ditinggalin wajib nih, ditunda. Ini tidak ada udzur syar'i. Gimana caranya? Saya juga di satu majelis taklim bertanya satu orang, dia mengatakan gini, Ustaz, saya tinggal agak jauh dari Sydney,
berapa jam naik mobil ke sini. Dia bilang, apa hukumnya Ustaz? Saya mau bertanya, apa hukumnya? Saya sholat sementara baju saya ada kotoran manusia. Kena kotoran manusia. Bolehkah saya sholat? Saya tanya, sebentar Pak. Sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya begitu? Dia bilang, saya kerja, saya tidak jauh dari 2 jam dari sini, dari Sydney. Dia bilang, saya kerja bersihin kotoran. Kotoran manusia. Gentongnya itu dibersihin, dia bilang. Nah sekarang kalau waktu sholat, baju saya penuh kotoran manusia. Boleh nggak saya sholat? Itu pertanyaannya. Saya bilang, Pak sebelum saya jawab, saya ajak Bapak balik ke Indonesia deh. Balik ke Indonesia. Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotoran. Kenapa ini? Kenapa harus paksain diri begini kan gitu? Beda orang yang lahir di negara itu, warga negara itu, duta, nuntut ilmu, ada hal yang darurat. Tapi orang kalau ngundi nasib, gitu. Ini harus jadi pertanyaan. Di Indonesia, masya Allah, mungkin di sini di Bali ya, teman-teman tahu di sini. Teman-teman kita yang non Muslim banyak datang di sini sampai tinggal 6 bulan. Saya sampai tanya waktu saya datang ke Bali pertemuan yang lalu, saya bicara sama Mas Riki waktu itu ya. Saya bilang, Mas, ini orang-orang non-muslim datang sini berapa lama tinggal? Ada yang sampai 6 bulan Ustaz. Loh, mereka-mereka ini orang kaya? Enggak juga. Bilang, saya juga pernah bergaul sama mereka bukan orang kaya, tidak selamanya. Ada orang yang kerja kebun, ada orang yang ini, tapi mereka kerja 6 bulan, kumpulin duit, habis itu mereka datang ke Indonesia, habisin waktunya 6 bulan lagi. Loh, kalau gitu duitnya banyak? Enggak juga. Tapi karena negara kita ini memang dianggap murah. Maka mereka bisa hidup lama. Terus apa alasan lain? Cuacanya cocok. Pemandangannya bagus. Lihat ya, orang lain datang ke negara kita. Kenapa? Kita keluar gitu loh. Ini kan mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Di sini Indonesia alhamdulillah kita mau pakai jaket sepanjang tahun bisa. Tidak mau pakai jaket bisa. Cuacanya selalu stabil. Garis khatulistiwa. Kalau musim panas 30 derajatnya mungkin ya 35 lah gitu kan. Mungkin 37. Kalau di Saudi itu sampai 50. Panas. Kalau musim dingin, mungkin musim hujan, kita 27 derajat, 26. Stabil semuanya. Nyaman gitu kan. Dan di sini kalau kita keluar lagi mau sholat maghrib, mau sholat Jumat, jam 12.10 Jumat, kita keluar jam 12 masih dapat sholat. Kan begitu. Mestinya kita berpikir itu. Baik, saya mau kemana? Jalan-jalan. Kalau orang pun suami istri mau pergi, bisa umroh. Bisa ke negara-negara yang ada peninggalan situs-situs Islam. Kan gitu. Nah, pergi umroh ini sudah pernah Ustaz. Saya sudah pernah pergi 2 kali, 3 kali. Benar. Pergi lagi, 10 kali. Nggak apa-apa 100 kali. Ada pengalaman begini. Ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah. Selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu. Anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat. Didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel aja, umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa nggak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji, kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nilai rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan,
dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, nggak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir nggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid, langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin, langsung bantu. Haji, langsung haji. Nggak ada penolakan. Jihad, langsung jihad. Udah langsung dikerjain. Ada saya tahu satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, sampai sekarang berkah masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya Bapak Ibu sekalian, setiap bulan, 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, umroh. Setiap bulan. Nggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang, kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian, pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5, kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah, saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah, kebetulan dia orang mampu, sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz? Ya yang ada dalilnya saja. Mau? Oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan 1 hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali. Tidak pernah dikerjakan 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta itu sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa, di Indonesia tidak bisa dingin. Lalu kemudian dulu dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah tempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ. Teman-teman anak saya usia 3-6 tahun non muslim, sering main dan masuk rumah. Kami sering ajarkan salam kepada anak tersebut. Apakah berlaku hadis syaitan masuk rumah? Dan bagaimana jika non muslim dewasa yang harus dilakukan? Tidak ada masalah bergaul dengan non muslim ya. Jangan menganggap Islam melarang, tidak ada larangan. Orang tua kita kalau non muslim wajib kita bakti, wajib bakti. Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik, Protestan atau apalah, ateis, nggak ada agamanya, tetap tidak gugur hukum bakti. Bakti, selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah, wajib. Telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit, nggak boleh dilanggar itu. Saudara-saudara kita non muslim, tetap kita silaturahim, gitu kan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya jubah itu dari sutra,
Kan dalam Islam kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis sahih. Maka karena dia tahu ini nggak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah. Karena memang untuk orang kafir nggak apa-apa pakai. Boleh silaturahim keluarga, boleh berteman, partner bisnis, bertetangga sama non muslim. Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi, nggak ada masalah. Tetapi tidak masuk dalam masalah agama. Kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu nggak boleh. Ini nggak boleh semuanya. Maka harus kita tahu ini. Berarti ada yang boleh. Tetangga non muslim bertamu, silahkan. Kenapa tidak? Itu kan? Berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena kebaikan akhlaknya kaum muslimin. Yang dilarang saja yang kita jauhi, itu saja. Dilarang. Kalau dia masuk, dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam, siapa tahu jadi penyebab hidayah ibu dan ayahnya. Kita nggak tahu. Dan harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik. Dan Bapak Ibu harus bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tentang Islam. Ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi itu ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah, setiap kali saya belum pernah bicara khusus masalah itu ya. Tapi ada saja di antara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalami. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin, Ustadz saya mengalami keadaan begini, saya akan poligami, saya akan begini. Ada orang yang mengalaminya. Jadi kita tidak boleh, tadi saya bilang, jangan menilai negatif sekali, jangan juga kita menganggap remehnya. Karena ini hukum memang ada orang yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada juga, nanti sebelum saya jawab ini ya, Ibu nanti akan saya jawab. Ada seorang akhwat pernah hubungin saya di kota Makassar. Dia SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya kira laki-laki yang nanya nih. Terus saya jawab, kalau hukum syar'i boleh, tapi akad berbeda. Akad, wali, mahar, semua selesai, baru dia pindah yang kedua, baru yang ketiga, akad boleh. Setelah itu saya tanya dia, saya penasaran, kenapa akhi, saya bilang, kenapa saudaraku laki-laki kamu pakai? Saya bilang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tanya ini? Tiba-tiba dia jawab, dia bilang, Ustadz saya bukan laki-laki, tapi saya wanita, seorang wanita muslimah, akhwat, yang sudah berazam untuk menikah dengan satu suami. Jadi mereka tiga-tiga ini maunya dengan menikah, memang mau menerapkan poligami sebelum menikah. Jadi ada orang yang begini memang, alamnya memang sudah begitu, tidak boleh kita salahkan. Ada orang yang begitu. Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya, Ustadz boleh nggak kalau saya nikah sama suami saya, maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia, itu boleh. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita salahkan, tidak boleh juga kita menganggap remehnya. Baik, saya akan masuk di sini masalah takdir dulu. Takdir Bapak Ibu sekalian ada 2 macam. Takdir ada 2 macam. Takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak itu adalah takdir itu sesuatu yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi ya. Tapi ada 2 macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak ini yang kita tidak punya campur tangan sama sekali di situ. Seperti misal, kita lahir dari rahim ibu siapa, kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu. Paras wajah, ya. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kuping mendengar. Semua ini tidak bisa kita ubah. Fenomena alam, pergantian siang malam, hujan, dan seterusnya, ya, kadar oksigen, kadar air, kadar api dan semua ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya ajal, kita meninggal di mana. Ada takdir ikhtiar, sesuatu yang Allah catat di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah, tapi dia ikhtiar, maksudnya berhubungan dengan perilaku kita sebagai hamba-hamba. Ini namanya af'al ibad, perilaku hamba-hamba, seperti makan, minum. Ini Bapak Ibu, pilih baju yang tadi Bapak Ibu pakai ini. Itu kan ikhtiar kita ya. Saya tadi pakai baju ini ikhtiar saya. Oh saya mau pakai baju ini deh. Tapi Allah sudah catat di hari ini si Khalid akan pilih baju ini di Lauhil Mahfuz. Sebelum saya tahu itu. Sebelum kita lahir sudah Allah tahu dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta apa yang akan saya pilih. Jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian. Masuk dalamnya pernikahan. Ini takdir ikhtiar. Artinya ikhtiar kita.
saya mau menikah sama si A, si B, si C. Lalu saya pilih si C. Pilihan saya, ikhtiar saya kan. Berarti takdir juga, tapi ikhtiar. Allah sudah tahu nanti dia akan pilih si C. Maka dicatatkan sebagai takdirnya. Jadi ini memang tentu takdir ikhtiar ibu, gitu kan. Ibu memilih itu. Kalau masalah ibu dapat pahala, jelas menjalankan sunnah Nabi SAW pahala. Menikah itu sendiri memang pahala, ibadah, gitu kan. Dan ini sangat baik. Cuma saran saya adalah, ibu kalau akan menjalin hubungan poligami seperti ini, ibu harus bisa mengetahui hak suami tetap terjaga dan hak istri sebelumnya, madu ini, ada juga haknya. Haknya adalah menjalin ukhuwah. Bagaimana ibu menjalin persaudaraan yang baik dengan istri yang pertama itu. Ukhuwah, persaudaraan, kemana-mana sama-sama, diskusi, jadi seperti saudari, bukan musuh. Maka itu adalah poligami yang sehat. Allahu a'lam. Bagaimana memberhentikan suami bila di rumah lebih banyak pegang HP mungkin maksudnya. Sudah dinasihatin tapi hanya sadar sesaat, gitu kan. Kira-kira orang kalau pegang HP ada hajat nggak? Ada hajat kan? Ya sudah. Dia pegang HP, ibu pegang HP. Bisa bagaimana? Kalau sudah nasihatin gitu kan? Atau ibu pakai cara bagaimana ibu lebih hebat dari HP itu? Nggak usah saya ajarin caranya, gitu kan? Ibu harus bisa lebih hebat daripada itu. Menggodahnya lah, merayunya lah, supaya dia tinggalin HP itu. Gitu. Kalau pasangan kita tidak sejalan dengan pikiran kita, apakah bisa cerai? Tidak sejalan dalam arti apa dulu ini? Harus dirincikan. Kalau bapak ibu yang bertanya ini dalam kondisi benar pasangan kita salah, tolok ukurnya agama, Islam. Kalau yang kita sedang pertahankan benar menurut Islam dan pasangan kita salah, sudah kita nasihatin dia tidak mau dengar, cerai. Solusinya, saya sudah bilang tadi di poin ke-20 itu. Nggak bisa lagi dipertahankan, jangan bertahan. Karena lebih baik kita cerai sekarang dan kita isi sisa hidup kita ke depan dengan hal-hal yang lebih positif, gitu kan? Mungkin Allah masih memberikan kita pasangan yang lebih baik, yang bisa sejalan. Ya? Tapi kalau pemikiran bapak ibu yang bertanya yang salah, pasangan kita yang benar, misal pasangan kita selalu ingatkan kita sholat, ingatkan tutup aurat, ingatkan supaya jangan dapat pendapatan haram, lalu kita tidak mau terganggu dengan itu, kita nggak boleh cerai ini. Kita harus berubah bapak ibu sekalian, harus bisa menerima supaya kita berubah, nggak boleh enggak gitu. Ini masya Allah dilipat-lipat begini. Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang istri atau suami membuat hati mertua menangis karena menegurnya dengan keras disebabkan karena mertua dianggap tidak adil dan berbuat salah. Minta maaf lah, gitu kan? Minta maaf. Hadapin mertua itu seperti hadapin orang tua. Karena mertua itu adalah mahram abadi. Mertua mahram abadi. Ini nggak boleh kita lupakan itu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada suami istri cerai, kan ada mantan suami, mantan istri ya. Nggak ada mantan mertua. Walaupun sudah cerai. Sama halnya juga mantan pasangan orang tua kita. Nggak ada, walaupun cerai sama orang tua kita, selamanya nggak boleh kita nikah dengan mantan istri ayah, mantan suami ibu, nggak boleh kita nikah. Ini mahram abadi. Baik, sabar hadapin, gitu kan? Ada yang salah nasihatin, boleh kita pertahan hak kita boleh, tapi dengan cara yang baik. Seperti kita hadapin orang tua kita lah. Kalau kita pernah membuat seseorang itu menangis atau apa, kita minta maaf, gitu kan? Apa hukumnya jika seorang istri yang sudah sering ikut kajian tapi sering keluar rumah tanpa izin suami walaupun kadang untuk menemui orang tuanya? Nggak boleh sama sekali. Sama sekali nggak boleh. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan salah paham ya. Setelah menikah bukan lagi ayah atau ibu nomor satu. Suami. Harus suami. Nggak bisa. Dia larang, bahkan dia larang tidak boleh dilanggar, gitu. Tidak boleh dilanggar. Kita bagaimana berdoa, bagaimana menasihatin, bagaimana meluruskan dengan cara-cara yang baik. Bagaimana hukumnya jika istri kita malas dari bangun tidur sampai malam?
sibuk dengan HP. Nah ini sama nih. Yang menyiapkan segalanya, sebentar. Yang menyiapkan segalanya adalah kita. Dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain. Padahal, sebentar. Padahal, apa ini? Awal nikah baik-baik saja dan rajin. Saya menegur, jawabannya, apa ini? Pengen... Jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan. Saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya. Saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami. Sebentar. Sampai ajal memisahkan kami dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insyaallah. Saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga. Saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah. Saya hanya mengadu kepada Allah saja. Jadi begini, seharusnya suami di sini jadi pendidik. Artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri. Harusnya. Kalau sayang sama istri bukan dengan cara seperti ini. Tapi harus dididik istri. Ini kewajiban kamu. Kamu lagi cuci baju, saya bantu jaga anak. Tapi kalau anda yang ambil alih semua ini, yang membuat istri jadi malas ini, karena dia lihat suaminya begini, gitu kan? Karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudahlah suami nggak ingatin, nggak marah, nggak tegur, ya sudah nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah. Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai, dia yang kerja semua. Dan ini tidak boleh. Dalam Islam melanggar ini sebenarnya, tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. Harus dia didik. Dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alih semua. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik. Jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami pertama saya bahas. Jadi ada 3 hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian. Yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya. Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup, gitu kan? Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini nggak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau niat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat, maka dilihat sebenarnya. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan akan mewariskan kepada anak keturunan kita itu fisik, warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat, kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam, kayak anak Afrika. Padahal dia putih, ini putih. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Gak mungkin, saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istrinya bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ditanya laki-laki tadi. Kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu yang pasangan jantan sama putih? Dia bilang, iya ada. Ada anak-anaknya enggak? Dia bilang ada. Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor.
Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya kita dapat suami istri, lahir anaknya beda sekali wajahnya kan? Karena ini jadi jalur ayahnya. Baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya, dari keluarga ayahnya. Kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya, globalnya. Biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang solehah. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada satu orang, dua orang yang pemabuk itu nggak jadi tolak ukur, tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungannya. Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik, oh saya biasanya ke karaoke, oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan 3 hal ini sudah cukup. Bagaimana kalau suami belum ada keinginan untuk mendaftar haji dengan alasan belum mampu? Sementara kalau dipaksa insya Allah bisa untuk tabungan haji. Tentu saja kalau belum ada kemampuan ya, maka itu belum wajib memang. Tetapi kalau sudah punya kemampuan, maka jadi wajib. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku akan memerintahkan orang-orangku di zaman khilafahnya beliau untuk mendatangi, untuk keliling di seluruh wilayah Islam, untuk mendatangi semua umat Islam yang tidak pergi haji sementara mampu untuk mengambil harta mereka secara paksa. Jadi memang dilarang dalam Islam, tidak boleh kalau sudah punya kemampuan. Tapi di sini ibu jangan buru-buru. Mungkin saja bapak lagi ada pertimbangan apa, apalagi kan ini yang bisa dilakukan hanya menabung kan, menabung haji. Kita nasihatin, ingatkan, ya mudah-mudahan saja kita berharap dengan cara seperti ini insya Allah bisa dia dapat hidayah sambil didoakan. Allahumma amin. Baik, sampai sini insya Allah sudah jam 10 lewat. Jam berapa ya? Masya Allah. Saya lihat jam Jakarta. Kenapa nggak diingatin? Baik, ya, ini untuk apa buku ini? Hadiah. Siapa yang mau dikasih hadiah nih? Baiklah. Siapa orang yang paling tua di sini? Payet no. Siapa orang yang paling tua kita kasih hadiah. Ya, setuju. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Hah? Ini nanti panitia kasih ya. Pokoknya peserta yang tertua laki-laki dan perempuan. Ya. Ini ada surat terbuka untuk suami, surat terbuka buat istri. Siapa yang paling muda? Jangan anak-anak yang sudah berumah tangga tapi paling muda. Saya paling dulu kalau anak muda nikah. Hah? Yang berani besar. Ada di bawah 25 nggak? Hah? Dia sudah nikah. Hah? Ada? Berapa? Oke lah, satu perempuan, satu laki-laki ya. Ini buat laki-laki yang one heart. Oke. Sama ini yang perempuan biografi istri-istri para nabi. Nanti dikasih. Ini yang satu, siapa yang sudah poligami?
semua niat nanti. Yang sudah praktisi. Kalau nggak ada seperti buat saya. Baik kalau gitu. Sampai sini tuh insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan digantikan menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang utang dilunasi utangnya, yang dimudahkan mendapat hidayah, yang sudah berhidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan dua harta dan dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.